Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Kita bertemu kembali di sore hari ini di dalam ibadah keluarga GPIB Immanuel Kediri hari Rabu tanggal 16 September. Sore hari ini sebagai tuan rumah dari sektor 1 keluarga Bapak Sugianto dan dari sektor 2 keluarga Bapak Irmawan Tunggal. Kami mengucapkan terima kasih pada tuan rumah. Walaupun sore hari ini kita secara online tidak bisa bersama-sama, tapi puji Tuhan kita masih bisa beribadah, dipersatukan Tuhan di sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita, memimpin ibadah kita dari awal hingga akhirnya nanti. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada keluarga kami untuk menyampaikan satu dua kata di dalam sambutan pada ibadah pada malam hari ini. Kami atas nama keluarga mengucapkan rasa puji syukur kepada Tuhan di mana pada malam hari ini kami sekeluarga masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, di mana pada malam hari ini juga mengikuti ibadah secara daring. Tentunya ini semua tidak mengurangi iman rasa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Intinya tujuan kita pada malam hari ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami mohon nanti di dalam doa syafaat kami mohon bantuan doa untuk Ibu terkasih kami, Ibu Supriani, yang pada saat ini sedang mengalami sakit. Kiranya Tuhan akan segera memberikan kesembuhan dan mengangkat segala penyakit yang diderita oleh Ibu terkasih kami. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada yang bertugas. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat malam Ibu Pendeta Meti, Bapak Ibu Majelis, dan seluruh jemaat GPIB Immanuel
Kediri. Puji Tuhan, kita masih bisa berkumpul dalam ibadah keluarga malam hari ini walaupun secara online. Terima kasih kepada Bapak Penatua Evan dan Ibu Diaken Anita dan jemaat GPIB Immanuel Kediri, secara khusus majelis dan jemaat sektor 2 yang boleh hadir dalam kebaktian keluarga malam hari ini. Semoga ibadah ini menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua. Kami mohon dukungan doa buat keluarga kami, istri Ibu Yuni, dan kedua anak kami, Ivan dan Iskar, dalam kesehariannya. Dan apabila penyambutan dan penerimaan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Demikian sambutan dari kami. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Terima kasih. Mari kita bersaat teduh. Di tengah-tengah situasi yang sulit dipahami saat ini, kita tetap menghidupkan pengharapan kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan mampu menaklukkan apapun juga di bawah kuat kuasa-Nya. Marilah kita berdiri, biarlah sukacita sorgawi selalu ada di dalam kita dan memenuhi persekutuan ini dimanapun kita berada. Mari kita satu dalam doa. Sore hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua pimpinan penyertaan kasih Tuhan kepada kami dalam kehidupan kami setiap saat, setiap hari. Tuhan boleh baik kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang sampai saat ini Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan melalui online dalam ibadah keluarga, baik dari sektor 1 maupun juga dari sektor 2. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, agar ibadah kami pada saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pelayan firman, Bapak Penatua Evan yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, menjadi kekuatan, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Kami persilakan duduk. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membaca dari kitab Mazmur secara berbalasan. Mazmur pasal 18 ayat 31 sampai 32. Mazmur pasal 18 ayat 31 sampai 32. Adapun Allah jalannya sempurna.
Dia menjadi perisai bagi semua orang. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Sebelum menerima firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 54 bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman pada petang hari ini. Mari kita siapkan dahulu bacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari Amsal pasal 9 ayat 10 sampai 18. Amsal pasal 9 ayat 10 sampai 18. Biarkan Alkitab tetap terbuka dan kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon curahkan Roh Kudus-Mu membimbing kami dalam pemberitaan firman-Mu, agar kami mampu menjelaskan dan mengerti kebenaran dan kehendak-Mu dalam bacaan Alkitab hari ini, guna kami lakukan dalam hidup pribadi dan rumah tangga kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita membaca Amsal pasal 9 ayat 10 sampai 18. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan, mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pasti mengenal salah satu lagu rohani anak-anak yang dengan lirik lagunya demikian. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Dalam lagu tersebut ada suatu gambaran
tentang dua jalan atau dua pilihan jalan yang bisa dipilih. Tentunya di dalam lagu tersebut kita juga menemukan makna bahwa jalan yang harus kita pilih adalah jalan yang diberkati Tuhan, bukan jalan yang menuju kebinasaan. Nah, bacaan kita sore atau petang hari ini sesuai Sabda Bina Umat terambil dari Amsal pasal 9 ayat 10 sampai 18 untuk bacaan yang sore hari dengan tema undangan kebodohan. Sedangkan bacaan pada pagi harinya temanya undangan hikmat. Identik dengan lirik lagu rohani anak tadi bahwa kita melihat ada dua pilihan jalan atau dua pilihan undangan, yaitu undangan hikmat dan undangan kebodohan. Kalau Bapak Ibu membaca pasal-pasal sebelumnya dari kitab Amsal, yaitu pasal 1 sampai dengan 9 ini, maka kita akan melihat pasal 9 ini sebagai klimaks atau sebagai penutup dari pasal-pasal sebelumnya yang membahas mengenai dua jalan atau dua pilihan yang dimaksud, yaitu memilih hikmat atau kebodohan. Secara kasat mata, secara teori mungkin sangat mudah untuk kita menentukan pilihan ini. Kita langsung dengan tegas menyatakan, saya pilih hikmat. Tetapi di dalam kenyataan realita kehidupan, banyak orang memilih undangan kebodohan, bukan hikmat. Karena dalam tawaran awal dari undangan kebodohan adalah kenikmatan sesaat atau kesenangan sesaat. Yang mungkin bisa dikatakan sebagai semacam promo lah. Namun tanpa disadari pilihannya itu membawa ke dalam kebinasaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, lalu apa yang harus kita lakukan agar kita tidak salah pilih, tidak tergiur terhadap promo-promo undangan kebodohan itu? Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membaca pasal 1 sampai dengan 9 kitab Amsal ini, maka kita akan melihat mulai pasal 1 sampai dengan pasal 8 menyatakan tentang hikmat Tuhan, nasihat-nasihat, didikan-didikan. Sedangkan undangan kebodohan baru dinyatakan pada bagian akhir pasal 9. Mengapa demikian? Karena membangun pengertian tentang hikmat Tuhan dan kehidupan yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan bukanlah perkara yang mudah atau bukan hanya seperti membalik telapak tangan saja. Butuh didikan dan nasihat yang intens. Undangan kebodohan menyasar kepada orang-orang atau umat yang minim pengalaman, artinya minim akan didikan hikmat Tuhan. Karena itu, bekal hidup berupa hikmat Tuhan menjadi sangat-sangat penting atau krusial atau mutlak sebagai perlengkapan di dalam menjalani kehidupan. Seperti dikatakan pada ayat yang ke-16 pada bacaan kita sore ini, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari dan kepada orang yang tidak berakal budi. Orang yang tidak memiliki hikmat Tuhan, pastilah akan tergiur dengan kenikmatan dan kesenangan sesaat. Seperti pada ayat 17 dikatakan, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Mereka tergiur dengan kata rasanya manis, kemudian lezat, akhirnya menuruti atau memenuhi ajakan atau undangan yang membawa kepada kehancuran dirinya atau kebinasaan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita Amsal 9 ayat 10 sampai 18 menghadirkan perumpamaan tentang perjamuan kebodohan. Dalam perjamuan tersebut dipersonifikasikan atau dibuat seorang figur, yaitu dengan kehadiran perempuan bebal yang tanpa rasa malu mengundang orang yang tidak berpengalaman ke pesta perjamuannya. Pesta tersebut dipenuhi dengan hidangan yang murah, buah curian, haram, dan tersembunyi. Para tamunya menuju dunia orang mati. Hal ini memiliki makna bahwa undangan dari perempuan bebal tersebut adalah undangan untuk menarik atau mengajak orang untuk melakukan dosa. Undangan kebodohan dari perempuan bebal ini membawa atau mengajak orang untuk melakukan tindakan tercela atau tindakan tidak pantas dan biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Orang yang diundang dalam jamuan kebodohan
langkah mereka menuju dunia orang mati atau kebinasaan. Hawa nafsu yang menguasai mereka serta perilaku bebal lainnya mencerminkan atau menunjukkan bahwa mereka lebih suka menikmati kesenangan sesaat daripada mengejar hikmat Tuhan. Orang bodoh atau orang bebal menunjuk kepada orang berdosa yang suka mencemoohkan kekudusan, mengabaikan firman Tuhan, dan tidak takut kepada Tuhan. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Apakah kita mau memilih hikmat atau memilih kebodohan? Apakah kita mau memenuhi undangan kebodohan atau undangan hikmat? Orang yang memilih hikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Kesukaan mereka adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam persekutuannya dengan firman Tuhan, mereka akan semakin mengenal Dia yang Maha Kudus dan mendapat pengertian untuk selalu berlaku bijak. Orang yang takut akan Tuhan akan memiliki rasa kagum dan hormat kepada Yang Maha Kuasa serta membenci kejahatan. Mereka akan selalu beribadah dan hidup sesuai perintah Tuhan. Sedangkan sebaliknya, orang bebal dalam rumah kebodohan akan mencemooh, mentertawakan pengetahuan, membuat rencana-rencana jahat dan perbuatan-perbuatan kejahatan, dan tidak menghormati Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Kristus, meskipun Allah memberi kebebasan bagi kita untuk memilih hikmat atau kebodohan, namun Allah sungguh baik dengan memberi anugerahnya kepada kita dan menuntun kita kepada suatu pengertian untuk kita memilih hikmat dan hidup seturut kehendaknya. Hikmat dan kepandaian merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita manusia. Dalam dunia pendidikan, kepandaian diperoleh karena seseorang tekun belajar. Orang pandai belum tentu berhikmat, namun orang berhikmat pasti pandai, karena dengan kerendahan hati bersedia duduk di kaki Tuhan untuk menerima pengajarannya, merenungkan firman-Nya siang dan malam, serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang seperti ini ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Demikian orang yang berhikmat akan menikmati kemakmuran dan jaminan hidup yang kekal. Pasal 9 bacaan kita pada petang hari ini menutup rangkaian nasihat panjang dari penulis Amsal agar memilih hikmat dan menolak kebodohan. Dan sekali lagi mendorong orang untuk memilih yang benar, karena salah pilih akan berakibat fatal. Berhikmat berarti tahu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, mana yang asli atau mana yang palsu, mana yang sungguh-sungguh dan mana yang pura-pura, mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi orang berhikmat adalah orang yang mampu melihat dan menemukan kebenaran. Orang yang mampu melihat dan menemukan kebenaran. Dan hikmat ini sangat penting, karena kehidupan yang kita jalani penuh dengan tantangan dan undangan kebodohan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Dan kita harus dapat melihat dan menemukan kebenaran untuk menjawab tantangan tersebut. Maka berbahagialah orang yang mampu melihat dan menemukan kebenaran dalam hidupnya, dan sebaliknya celakalah orang yang tidak dapat melihat dan tidak dapat menemukan kebenaran. Bagaimana supaya kita berhikmat? Hanya satu cara, yaitu takutlah akan Tuhan dan taatilah firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Amsal pasal 9 tidak memberikan tawaran melainkan tantangan agar orang memilih setia dan mau belajar dari hikmat supaya dapat menikmati hidup yang berkemenangan dan memuaskan. Kita tahu bahwa hidup kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Namun ketika kita membandingkan pilihan-pilihan itu dengan seksama dalam terang hikmat Tuhan, maka hanya akan ada satu pilihan saja, yaitu berpaut pada Tuhan, sumber hikmat. Karena hanya dengan hikmat Tuhan saja, hidup akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Sebaliknya, hidup di luar Tuhan, hidup hanya dipenuhi dengan spekulasi-spekulasi dari suatu pilihan,
tanpa pengharapan yang jelas. Kalau toh di awal memperoleh kenikmatan sesaat, ingatlah itu hanya promo. Selebihnya tetap berada dalam ketidakpastian dan berujung kepada keputusasaan dan kebinasaan. Selamat menjalani kehidupan dalam hikmat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu hingga pada petang hari ini kami boleh bersekutu beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur bahwa semuanya ini ada dan bisa karena kehendak dan kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada petang hari ini, terkhusus untuk sapaan firman-Mu yang telah menguatkan kami semuanya. Kami bersyukur bahwa Tuhan mengingatkan kami tentang hikmat Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami dapat memilih dengan benar. Kami dapat terus belajar, kami dapat terus memohon hikmat Tuhan, sehingga kami dalam menjalani kehidupan kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan ketika kami lalai atau ketika kami mengabaikan firman-Mu, ketika kami berjalan tidak seturut kehendak-Mu, kiranya Tuhan mengampuni kami. Ajarlah kami terus untuk terus teguh di dalam iman, hidup di dalam hikmat Tuhan, dan terus untuk kami mampu menghadapi segala tantangan yang ada. Berikan hikmat-Mu untuk kami dapat menentukan pilihan yang benar di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pada petang hari ini. Kami rindu untuk kembali pada ibadah-ibadah sebelum pandemi, namun kami percaya bahwa Tuhan memiliki waktu yang tepat untuk kami dapat memulai kembali ibadah seperti yang dulu. Kami rindu itu Tuhan. Kami boleh bersekutu, berkumpul kembali, dan virus ini boleh berlalu daripada kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu, terkhusus untuk keluarga Bapak Sugianto dan juga keluarga Bapak Ilmawan Tunggal. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini. Sukacita, damai sejahtera biarlah terus menjadi bagian di dalam kehidupan keluarga Bapak Sugianto dan keluarga Bapak Ilmawan Tunggal. Tuhan memberkati segala aktivitas, pekerjaan, tugas, pelayanan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga Bapak Sugianto dan keluarga Bapak Ilmawan Tunggal. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh yang ambil bagian di dalam ibadah pada petang hari ini, tim multimedia, organis, prokantor, liturgos, dan semuanya. Kiranya Tuhan memberkati sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, sempurnakanlah doa dan syafaat kami ini. Kami alaskan doa dan syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Tuhan. Dengan mengingat firman Tuhan pada Mazmur 96 ayat 8, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil memberi persembahan, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 80 ayat pertama. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami tahu itu semua hanya berasal daripada Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami telah memberikan rasa syukur kami untuk Tuhan, untuk pelayanan di gereja kami, untuk pelayanan untuk sesama kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan kami ini ya Tuhan, agar semuanya boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kami akan membacakan Warta Jemaat Ibadah Keluarga GPIB Jemaat Immanuel Kediri hari Rabu tanggal 16 September 2020. Jadwal ibadah keluarga hari Rabu. Ibadah keluarga tanggal 23 September 2020 pukul 18 secara live streaming melalui channel YouTube. Untuk sektor 1, tuan rumah dari keluarga Ibu Kristina Suprantio. Untuk sektor 2, keluarga Ibnu Paneguh Basuki Johnson. Petugas pelayan firman oleh Ibu Pendeta Nyonya Meti B. Risamena Simela, liturgos oleh Diaken Ferry Gustav Adolf Patileu, organis oleh Bapak Lores Hendrik, pemandu lagu oleh Nyonya Wahyu Widayati. Dimohon bagi keluarga yang berkesempatan untuk dapat mengikuti ibadah keluarga tersebut. Untuk persembahannya dapat diserahkan ke gereja setiap jam kerja mulai hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 8 hingga 17 WIB atau menghubungi majelis jemaat untuk dapat diambil. Demikian warta jemaat ini. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati tugas pelayanan kita bersama bagi kemuliaan nama-Nya.
Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Mari kita memuji Kidung Jemaat 355, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Arahkan hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.